selamat datang di Pilihan Hidup, tempat di mana kita belajar untuk menjadi lebih baik setiap harinya teman-teman. Bukan untuk menjadi yang paling sempurna di antara komunitas kita. Karena saya percaya hari demi hari kita akan menjadi lebih bijak ketika kita melakukan hal yang benar dalam pilihan hidup kita teman-teman. Kali ini kita akan belajar dari sesuatu yang sering kita lakukan teman-teman. Saya percaya teman-teman pernah membuka HP walaupun cuma sebentar, namun ketika teman-teman lakukan tidak terasa sudah lewat dari 1 jam teman-teman. Dan teman-teman merasa cemas dan tertekan. Apa yang baru saja kamu lakukan teman-teman disebut dengan doom scrolling. Doom scrolling adalah kebiasaan secara terus-menerus membaca berita buruk, drama, atau hal-hal yang negatif di media sosial teman-teman. Sampai pikiran kita terasa penuh dan lelah. Kadang teman-teman bukan waktu yang hilang, tapi ketenangan pikiran kita. Dan dari sinilah kita mulai menyadari apa yang kita isi ke dalam pikiran kita benar-benar membentuk kualitas hidup kita, teman-teman. Kita hidup di zaman informasi tanpa henti, teman-teman. Setiap menit ada berita baru, update terbaru, dan postingan teman-teman kita mungkin. Tapi anehnya, teman-teman, bukannya kita lebih tenang, tapi banyak justru orang lebih cemas, mudah marah, dan kehilangan fokusnya teman-teman. Kebiasaan doom scrolling membuat kita penuh dengan hal-hal yang tidak perlu, yang sebenarnya tidak membantu hidup kita menjadi lebih baik loh teman-teman. Pikiran itu seperti taman teman-teman. Jika kita biarkan tumbuh sembarangan, yang muncul bukan bunga yang indah, tapi rumput yang liar. Begitu juga dengan timeline kita teman-teman. Kalau kita terus biarkan, fokus kita pasti hilang, energi terkuras, dan otak kita lelah karena banyak informasi yang tidak bermanfaat. Emosi tidak stabil teman-teman, mudah cemas, iri, atau mudah tersinggung. Menurut studi American Psychological Association teman-teman, konsumsi berita negatif berulang kali meningkatkan hormon stres atau biasa yang kita sebut dengan kortisol teman-teman, yang membuat kita mudah lebih cemas dan depresi loh teman-teman, tidak main-main. Sebaliknya, jika kita mulai mengatur apa yang kita baca dan kita lihat, pikiran kita akan menjadi lebih jernih teman-teman. Kita bisa memilih mana yang menurut kita penting dan yang tidak penting. Energi kita bisa kita gunakan untuk hal-hal yang benar dan berarti dalam hidup kita teman-teman. Pepatah bijak mengatakan, kualitas hidupmu ditentukan oleh kualitas isi pikiranmu teman-teman. Jika setiap hari yang kita lihat hanya perbandingan, drama, dan kebencian, wajar teman-teman jika hati kita terasa berat. Tapi ketika kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, jujur, dan membangun pastinya, ketenangan perlahan hadir dan menyingkirkan hal-hal yang sulit. Bahkan di tengah dunia yang bising sekalipun teman-teman. Mulailah dengan langkah yang kecil. Teman-teman bisa mengatur batasi media sosialmu. Misalnya teman-teman bermain gadget 30 menit atau 1 jam sehari. Ganti sebagian scrollmu dengan membaca, menulis jurnal, atau sekedar merenung. Ikuti akun yang memiliki nilai positif teman-teman, bukan sensasi.
seperti teman-teman mengikuti channel Pilihan Hidup yang bisa menginspirasi teman-teman. Salah satunya, setiap kali kita membuka media sosial, tanyakan kepada diri sendiri teman-teman, apakah ini mengisi pikiran kita atau sebaliknya menguras pikiran kita. Teman-teman tidak bisa mengontrol semua yang muncul di timeline kita, tapi teman-teman bisa memilih apa yang tetap tinggal di pikiran kita. Berhentilah untuk sesuatu yang menguras pikiran kita dan mulai mengisi dengan hal yang menumbuhkan teman-teman. Pelan-pelan teman-teman akan merasakan hidup yang lebih tenang, lebih berarti saat pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang baik dan yang benar dan bernilai teman-teman. Kita akan menjadi lebih berarti. Terima kasih sudah menyimak episode Pilihan Hidup kali ini. Semoga kita bisa lebih dewasa dan bijak dalam bertindak di media sosial. Tuhan memberkati teman-teman.